Pada 13 Februari 2019, NASA melakukan upaya terakhir untuk bisa menghubungi Mars rover yang dijuluki Opportunity setelah komunikasi terputus selama badai debu dahsyat di Mars. Kendala ini memaksa para ahli untuk akhirnya mengakui bahwa misi rover telah berakhir untuk selamanya, tapi sejarahnya akan hidup selamanya. Dalam episode ini, kita akan berbicara tentang kehidupan rover yang terkenal dan tentang pencapaiannya di planet asing yang memastikan adanya kehidupan di Mars. Kami juga akan menunjukkan siapa atau apa yang hidup dan hidup di planet merah. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan Anda untuk menekan tombol subscribe agar besok tidak ketinggalan video baru. Baiklah, sekarang ayo mulai. Opportunity adalah salah satu dari 2 rover kembar yang dikirim ke Mars sebagai bagian dari misi Mars Exploration Rover pada 2013. Proyek ini lahir dari serangkaian kegagalan dan satu kesuksesan yang sangat naas. Beberapa tahun sebelum peluncuran rovers, NASA mencoba menjelajahi Mars dengan sejumlah pengorbit dan pendarat. Tapi mereka semua tersesat karena berbagai alasan. Ini sangat mempengaruhi Badan Antariksa AS dan niatnya untuk mempelajari planet merah. Untungnya, Mars Pathfinder rover yang sederhana dan murah berhasil menyelesaikan misinya yang berlangsung 12 kali lebih lama dari yang direncanakan. NASA mengambil kesempatan itu dan meluncurkan saudaranya Spirit sebagai kelanjutan dari kesuksesan mereka. Mengingat kegagalan sebelumnya, para ahli memberi Opportunity jangka waktu yang cukup singkat, hanya 90 sols atau hari di Mars. Opportunity mendarat pada 25 Januari 2004. Pemilihan lokasi pendaratan dikaitkan dengan hematit, klaster yang diamati dari luar angkasa di Stasiun Luar Angkasa Mars Global Surveyor. Awalnya, rover direncanakan akan mendarat di kawasan dataran tinggi Meridian yang kaya akan mineral ini. Para ahli ingin mempelajari kondisi pembentukan hematit yang biasanya tapi tidak selalu terkait dengan keberadaan air. Dan di mana ada air, di situ ada kemungkinan adanya kehidupan. Untuk survei geologi, rover dilengkapi dengan semua peralatan yang diperlukan, termasuk kamera panorama, magnet, alat penggiling batu, dan spektrometer yang dapat menentukan komposisi kimiawi sampel, termasuk spektrometer sinar X partikel alfa. Ia juga memiliki sistem penghindaran bahaya dan perlindungan dari suhu ekstrim. Tujuan utama dari misi rover Opportunity adalah mempelajari batuan di kawah Gusev dan Erebus. Rover harus menemukan bukti bahwa situs kawah tersebut sebelumnya adalah danau, laut, atau samudra. Menurut para ilmuwan, jika pernah ada air di Mars, maka kehidupan bisa ada di sana. Pencapaian utama, The Rover sedikit meleset dari lokasi pendaratannya dan mendarat 22 km dari lokasi yang dipilih. Secara kebetulan, rover mendarat tepat di sebelah kawah elang, yang oleh para ilmuwan disebut menabrak lubang. Di sini, di dekat kawah Endurance, Opportunity mempelajari tanah Mars, mengambil sampel batuan, melakukan analisis kimia, dan mengambil foto panorama pemandangan alien. Berkat bebatuan yang muncul ke permukaan, bukti keberadaan sejumlah besar cairan di dataran tinggi Meridian di masa lalu terkumpul untuk pertama kalinya. Dengan seperangkat alat ilmiah sederhana, Opportunity dapat mengetahui banyak hal tentang Mars masa lalu dan sekarang. Analisis data yang dikumpulkan dari sampel tanah dari kawah pertama memungkinkan para ilmuwan untuk menyimpulkan bahwa bagian dari dataran tinggi dulunya adalah lautan yang asin. Ini adalah penemuan penting pertama yang dibuat oleh Opportunity. Rover mengambil foto mikroskopis rinci dari batuan yang berisi butiran bulat besar dan kecil dengan permukaan mengkilap dan halus. Para ilmuwan berasumsi bahwa ini mungkin terbentuk sebagai akibat aktivitas vulkanik, jatuhnya meteorit, atau endapan laut. Ternyata distribusi butiran ini seragam dan chaos, dan ini menegaskan hipotesis keberadaan samudra purba, karena jika tidak, distribusi butiran akan terkait pada lapisan tertentu. Juga butiran mengandung hematit, menunjukkan bahwa batuan terbentuk dengan adanya besi yang terlarut dalam air. Penemuan ini sendiri dibuat beberapa bulan setelah pendaratan, menunjukkan bahwa harapan para ilmuwan untuk hasil ilmiah yang signifikan sepenuhnya dapat dibenarkan. Opportunity kembali menegaskan bahwa dulu ada banyak air. Penyelidikan menemukan hematit, mineral yang terbentuk di air di bumi. Dan di kawah Endeavour, rover menemukan mineral gypsum yang merupakan bukti langsung keberadaan air di Mars di masa lalu. Setelah ini, para ilmuwan dengan serius mulai mempertimbangkan bahwa miliaran tahun yang lalu, ketika kehidupan di bumi baru saja dimulai, di Mars sedang berjalan kehidupan. Selama keseluruhan misi, Opportunity juga mengumpulkan sejumlah besar data tentang cuaca, tentang awan dan debu Mars, fluktuasi transparansi atmosfer, dan bagaimana hal ini memengaruhi produksi energi panel surya. Data ini akan sangat berguna bagi penjelajah Mars di masa mendatang.
Tak lama setelah itu, setelah meneliti kawah Endurance, Opportunity tiba-tiba membuat penemuan penting lainnya. Ia menemukan meteorit asing di dekat tempat perisai panas rover jatuh. Ini adalah penemuan pertama meteorit alien dalam sejarah penelitian luar angkasa. Namun, mereka tidak mengobornya karena terdiri dari biji besi nikel, dan para ahli khawatir hal itu dapat merusak bor. Jadi para ilmuwan tidak dapat menentukan apakah meteorit itu jatuh baru-baru ini atau berada di tanah Mars selama jutaan tahun. Kemudian rover pergi mengembara melalui dataran Mars melewati banyak kawah, bukit, dan batu, dan secara bersamaan mempelajarinya. Ini berfungsi untuk periode yang jauh melebihi periode asli 90 Sol. Diharapkan debu berlebih di udara akan menutupi panel surya dengan lapisan yang tidak dapat ditembus dan menghilangkan perangkat dari sumber listrik. Tetapi ternyata angin selama badai lapangan membersihkan panel. Ini memungkinkan Opportunity untuk melanjutkan pekerjaannya. Ia bahkan berhasil mencetak rekor beberapa kali untuk jarak yang ditempuh dalam sehari, melampaui semua rover lainnya. Tapi misinya bukan tanpa masalah. Pada 26 April 2005, setelah 446 sol pengerjaan, rover terjebak di gundukan pasir sepanjang 30 cm yang coba didaki. 4 roda rover lebih dari setengahnya terkubur di pasir. Para perencana misi memberi tumpukan pasir yang tidak biasa ini dengan nama menyedihkan, gundukan api penyucian. Ini adalah masalah serius, karena Opportunity bisa macet secara permanen yang akan mengakhiri misi. Masalah serupa kemudian terjadi dengan Spirit yang tidak dapat bertahan. NASA mensimulasikan situasi dengan model rover dan mensimulasikan perilaku pasir Mars. Hanya setelah beberapa stimulasi, para ilmuwan mengambil gerakan hati-hati pertama dari roda rover. Para ahli menarik rover inci demi inci, dan baru pada 4 Juni 2005, roda Opportunity terlepas dari pasir. Setelah mempelajari perangkap pasir dan berhasil lolos, rover pergi ke selatan, ke kawah Erebus. Untuk mencegah kemungkinan terulangnya kejadian tersebut, para ilmuwan mengembangkan program khusus untuk mengukur tergelincirnya roda. Begitu mereka meluncur pada level yang berbahaya, sistem onboard akan mematikan drive. Dan menjadi keputusan yang tepat karena rover hampir saja terjebak beberapa kali lagi di perangkap lain seperti Bukit Pasir Api Penyucian. Misi Opportunity unik karena rover berulang kali berhasil menemukan jalan keluar dari situasi yang tampaknya tidak ada harapan. Ketika masalah serius terjadi, mekanisme keamanan tambahan datang untuk menyelamatkannya. Lengannya tidak bisa mati sendiri, jadi bisa menguras baterainya. Tetapi saklar termostatis yang mencegahnya terlalu panas yang mematikannya otomatis selama di Mars. Di musim dingin karena kurangnya sinar matahari, rover harus memasuki kondisi hibernasi di malam hari. Perubahan suhu mengancam engsel sehingga benda ini dalam kondisi terlipat yang mengurangi resiko macet jika terjadi kegagalan motor listrik. Akhir yang layak, Opportunity bahkan selamat dari badai pasir tahun 2007 yang mengancam rover ini dengan kekurangan tenaga. Diperkirakan bencana alam tersebut memblokir 99% sinar matahari yang masuk ke permukaan Mars. Konsumsi energi rover dikurangi seminimal mungkin. Tapi, bahkan dalam kasus ini, NASA beresiko kehilangan rover karena tidak bisa keluar dari hibernasi. Tapi semuanya berhasil, dan Opportunity melanjutkan perjalanannya. Pada Januari 2018, Opportunity telah menempuh jarak 45 km dan durasi misinya sudah 2.246 sol yang menjadikannya rover dengan jarak tempuh terpanjang di Mars. Selama waktu ini, ia mempelajari banyak struktur kawah, termasuk Erebus, Victoria, Endeavour, dan Santa Maria. Ia juga mengamati perjalanan Phobos melintasi cakram matahari. Rover ini telah merekam formasi geologi yang sebelumnya tidak diketahui dan mengirim gambar panorama kepada para ilmuwan. Data yang dikumpulkan memungkinkan para ilmuwan untuk memahami bagaimana kawah terbentuk dan bagaimana mereka berubah di bawah pengaruh erosi. Baru pada tahun 2018, rover menghadapi bahaya yang paling menantang dari semua kendala yang pernah ada. Ini adalah badai pasir skala planet, seukuran Amerika Utara. Karena itu, transparansi atmosfer menurun jauh lebih banyak dibandingkan tahun 2007. Sinyal terakhir yang diberikan oleh Opportunity adalah pada 10 Juni 2018. Setelah itu bungkam selamanya. Kontribusi ilmiah rover tidak bisa ditaksir terlalu tinggi. Sebuah asteroid dinamai untuk menghormatinya, dan stasiun pendaratannya menjadi peringatan untuk mengenang rover. Rover membuka lanskap Mars bagi umat manusia dan membuktikan bahwa pernah ada lautan air di permukaannya. Berkat penemuan yang dibuat oleh rover, kami mengetahui bahwa di masa lalu beberapa daerah di Mars memiliki air yang tidak asam dan iklim planet merah jauh lebih hangat dan lebih basah. Semua ini menunjukkan fakta bahwa di masa lalu Mars mungkin dapat dihuni dan mikroorganisme bahkan mungkin ada. Sebenarnya para ilmuwan masih berharap untuk menemukan jejak kehidupan purba dan bahkan mungkin tempat penyimpanannya hingga saat ini. Misi Opportunity tidak disengaja terputus, tapi memang harus berakhir setelah
setelah penelitian selama bertahun-tahun. Mungkin suatu hari nanti umat manusia akan mendarat di permukaan planet merah untuk menemukan rover di antara pasir merah dan memberi penghormatan padanya. Banyak orang mengingat Opportunity rover karena akun Twitternya, di mana mereka mempublikasikan informasi lengkap tentang operasi rover dalam bahasa yang dapat diakses dan dimengerti oleh orang kebanyakan. Setelah menyelesaikan misinya, akun The Probe meluncurkan tagar terima kasih. Dan itu memaksa kami untuk tidak melupakan Opportunity, salah satu penyelidikan terbesar sepanjang masa. Nah, tulis di komentar, jika Anda bisa hidup di planet manapun, mana yang akan Anda pilih? Jika menurut Anda video ini menarik, kasih like, subscribe channel ini, dan klik icon lonceng, supaya besok tidak terlewatkan video paling keren. Terima kasih telah menonton.